Daripada kalian berisik, mendingan dengerin cerita itu aja ya. Wah, cerita apa tuh, Bu? Cerita perkembangan nutfah berdasarkan embriologi dan Al-Quran hadis. Biar cerita lebih baik dipahami, kita akan menggunakan peraga. Tapi sebelum itu, mari kita intip bagaimana sih proses pembentukan dari masing-masing nutfah tersebut. Selamat menyaksikan. Proses pembentukan nutfah laki-laki disebut dengan nutfah spermatogenesis. Terjadi di dalam tubulus feminiferus dan berlangsung secara bertahap. Tubulus feminiferus merupakan saluran panjang yang berkelok-kelok yang terdapat di dalam testis. Akhirnya, inilah proses nutfah spermatogenesis yang menghasilkan 4 nutfah spermatozoa. Hal tersebut tercantum dalam Quran Surat Fatir ayat 11 yang berbunyi, turabin summa min nutfatin summa ja'alakum azwaja wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi'ilmih wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya, dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan, dan tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan tidak pula melahirkan, melainkan dengan pengetahuannya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Quran Surat Al-Fatir ayat 11. Hai, aku adalah nutfah spermatogonium. Nutfah spermatogonium itu merupakan sel induk dan bersifat diploid. Nutfah spermatogonium berada di dekat membran basalis. Nutfah spermatogonium mengalami pembelahan secara mitosis membentuk nutfah spermatosit primer. Nutfah spermatogenesis berawal dari sel induk nutfah sperma atau nutfah spermatogonium. Hai, aku juga nutfah spermatosit primer. Nutfah spermatosit primer merupakan sel yang mempunyai ukuran yang lebih besar dari sel nutfah spermatogonik yang lainnya. Selanjutnya, nutfah spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk 2 nutfah spermatosit sekunder. Halo guys, apa adalah nutfah spermatosit sekunder? Hasil dari pembelahan secara meiosis tahap 1 dari nutfah spermatosit primer. Pada tahap ini terjadi pembelahan secara meiosis tahap 2. Nutfah spermatosit sekunder terdiri dari 23 kromosom dan N kromatid. Nutfah spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 membentuk nutfah spermatid. Halo, aku nutfah spermatid. Nutfah spermatid adalah tahap perkembangan sel sperma pada proses nutfah spermatogenesis. Akhirnya, nutfah spermatid mengalami diferensiasi atau pematangan yang disebut spermatozoa. Spermatozoa terbentuk dari 23 kromosom dan 1 N kromatid. Akhirnya, nutfah spermatid mengalami diferensiasi atau pematangan yang disebut spermatozoa. Spermatozoa terbentuk dari 23 kromosom. Aku adalah nutfah spermatozoa yang merupakan hasil produksi dari testis yang terdiri atas beberapa sel germinal. Aku terdiri atas 2 jenis, yaitu nutfah spermatozoa yang terdiri atas kromosom X dan nutfah spermatozoa yang mengandung kromosom Y. Nah, sebelumnya kita sudah melihat bagaimana proses spermatogenesis. Selanjutnya kita akan melihat proses dari oogenesis. Oogenesis merupakan gametogenesis pada betina atau individu betina. Pembentukan oogenesis dimulai dari sel primordial yang bersifat diploid pada epitel germinal ovarium yang berdiferensiasi menjadi induk telur ovum. Oogonium merupakan struktur khusus sistem reproduksi wanita yang kemudian membentuk oosit. Primer adalah sel diploid yang memiliki materi genetik yang identik dengan oogonium, dikenal dengan calon ovum yang dibawa sejak lahir. Primer akan mengalami pembelahan meiosis 1 sehingga terbentuk 2 sel dengan ukuran yang sangat berbeda. Sel ini disebut oosit sekunder. Oosit sekunder adalah oosit yang terbentuk setelah selesainya meiosis 1 dan menimbulkan ootit dan sel telur setelah selesainya meiosis 2.
Badan polar adalah produk sampingan dari pembelahan meiosis dari oosit. Ini adalah sel kecil yang biasanya mengalami apoptosis. Oosit sekunder dan badan polar membelah secara meiosis 2 menjadi ootit nutfah dan badan polar. Kemudian badan polar mengalami peluruhan. Dan yang tersisa hanyalah ovum. Hai, Proses fertilisasi dimulai dengan nutfah sperma menuju nutfah kami ovum. adalah nutfah sperma yang sedang menuju nutfah ovum. Nutfah sperma terus berenang melewati vagina meskipun jutaan akan mati pada saat mencoba melewati lender cervix. Hai, aku adalah nutfah sperma yang berhasil mencapai nutfah ovum. Pada proses ini terjadi penetrasi sel spermatozoa yang berhasil mencapai sel telur. Nutfah ovum memiliki kromosom XX. Dan nutfah sperma mempunyai kromosom XY dan kami menghasilkan. Hai guys, aku Nutfah Amsyad merupakan hasil dari proses fertilisasi nutfah sperma dan nutfah ovum. Nah, begitulah proses perkembangan nutfah berdasarkan embriologi dan Al-Quran hadis. Paham anak-anak? Paham, Bu. Dah. Masih penasaran dengan kelanjutannya? Penasaran dong? Saksikan video selanjutnya di part 2. Dadah.